Tutor Kak. Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah bikin Pixel TV ini dan salah satu junior gue minta tutorial ya. Oke, tapi disclaimer sebenarnya gue udah pernah bikin tutorial ini di Discord, jadi emang eksklusif pertemuannya. Gak semua orang bisa akses. Tapi karena gue nggak kesempatan buat bikin video tutorialnya juga buat teman-teman yang di Discord, nah jadi ya udah deh sekalian gue bikin tutorial dari fundamental pakai spline. Nah, jadi apa sih spline itu ya? Kalau teman-teman belum tahu, 3D spline itu berbasis website ya, bisa teman-teman cari 3D spline di Google. Nah, nanti bisa aja langsung teman-teman login pakai email teman-teman. Nah, ini bisa login atau sign in ya, bebas. Nah, kalau di spline ini kelebihannya dia kita bisa integrasikan sama website kita. Jadi misalkan kita pengen bikin website 3D misalkan pakai Framer, nah itu bisa kita langsung kaitkan embed code-nya menuju Framer kita. Nanti dia ada plugin khususnya. Dan kedua ringan juga, dan ya itu jadi salah satu alternatif dari Blender, cuman memang beda ya. Kalau Blender emang khusus ke arah profesional ranahnya. Kalau Spline ini emang yang buat simple-simple, teman-teman mau bikin yang simple 3D, nah itu bisa pakai Spline. Dan gue rekomendasikan karena memang mudah digunakan, mudah dipahami, juga banyak sebenarnya tutorialnya dari YouTube. Ya itu banyak kreasi-kreasi orang luar, ya mungkin ini kesempatan gue buat bikin yang versi bahasa Indonesianya ya guys ya. Kalau buat teman-teman nggak tahu ya tinggal bisa kalau udah login semuanya tinggal klik create di sini. Nah, ini ada menu 3D design. Ini update yang terbaru HANA 2D design. Jadi kita bisa bikin 2D juga. Nanti bisa langsung kita ubah jadi 3D sebenarnya. Nah, ini sangat helpful banget ya. Kalau nggak salah kemarin tuh ada video update dari Spline ya, bikin scrolling yang kayak gini. Nah itu menggunakan HANA 2D design, kemudian dibikin animasi menjadi bentuk seperti 3D. Oke, kita langsung klik aja 3D nya. Nah di sini kita perkenalan dulu ya, kita mulai mau bikin apa. Nah ini udah ada mockup sebenarnya, iPhone 14 Pro ini udah template bisa kita pakai, nanti tinggal kita add image di dalamnya atau import. Kemudian ada planet, logo, logic, basic. Jadi ini sebenarnya banyak banget template-templatenya. Kita bisa skip aja, klik keluar. Nah, kalau buat teman-teman 3D Blender kan udah nggak asing sih sebenarnya. Apalagi kalau yang di sini itu mirip banget kayak Figma. Kalau kita lihat di kiri, nah ini ada layer, nah ini ada rectangle-nya untuk manuver ya atau monitoring move-nya. Nah, teman-teman bisa klik kiri, salah, maksudnya klik tengah mouse, atau kalau di touchpad itu kalau di zoom dia akan ngezoom ya. Maksudnya di drag atas atau bawah itu dia akan ngezoom out, zoom in. Kemudian klik Alt ditahan, terus klik kiri. Nah, seperti ini. Ini kalau kita pakai mouse. Ya gua saranin kalau pakai 3D tools ya mending pakai mouse aja biar lebih gampang. Nah, kemudian di bawah ini adalah bentukannya ya, apa kamera seperti misalnya isometric. Nah, dia otomatis berubah jadi 120 derajat. Nah, ini ada garis X, Y, Z-nya. Ya. Kemudian ini bisa kita hapus aja. Nah, kalau kita lihat dari samping ini kan ada garis snapping tools-nya atau garis X, Z-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngehapus bisa lihat di kanan. Nah, di background color ini bisa ubah, kita ubah warna. Jadi kalau di sini gue biasa pakai abu aja. Nah, kalau untuk ngapusin garisnya itu kalau nggak salah di dekat sini. Sebentar. Nah, ada ini grid plane-nya kita bisa off atau floor. Nah, kalau awal-awal kita pakai floor aja biar kita kelihatan bentuk ininya garisnya atau angle-nya. Kemudian di sini ada kotak atau rectangle, bullet, teks untuk menambahkan teks, cube,
spare dan vektor, jadi bisa nambahin vektor juga. Nah, kalau misalkan untuk library-nya sebenarnya semuanya ada di sini. Ada AI generate juga, ini yang terbaru. Tapi belum gua pakai sampai saat ini. Di sini ada banyak ya, ada plan. Kalau plan itu untuk floor biasanya. Backdrop ini biasanya untuk kayak kita bikin, nah kayak gini, kayak teman-teman pasti tahu lah apa sih namanya, background gitu, kayak misalkan kita mau bikin objek di tengahnya, nah ini bisa kita tambahin backdrop. Nah ini namanya backdrop. Kalau untuk nge-move kanan kirinya tadi gue pakai klik tengah ya, bukan klik kiri, bukan klik kanan. Tapi kalau untuk di touchpad apa ya, gue lupa sumpah. Kalau LT nggak bisa. Oh harus ditekan, berarti ditekan. Oh nggak, bukan ditekan, klik space. Nah bisa diklik space. Nah ya, baru inget guys. Ini bisa kita hapus. Misalkan kita mau nambahin cube aja, tambahin cube di sini satu. Nah di sini kita coba ulik-ulik di sebagian toolbarnya. Jadi shape. Nah, ini untuk coba kita zoom dikit. Nah di shape ini ada corner. Nah ini untuk radiusnya. Kemudian ada corner side-nya juga. Ini kayak subdivisionnya sih. Jadi semakin tebal ya semakin mulus lah gitu. Oke, kita matiin aja. Nah kemudian ada smooth and edit. Ini gunanya untuk apa bang? Nah ini gunanya untuk kita biasa untuk loop cut di sini. Nah ini ada loop cut. Kalau misalkan ini subdivisionnya bisa kita ubah paling biasa aja, di nolin levelnya. Misalkan kita mau dari atas, kita klik ini. Nah misalkan kita mau bagian plan yang atasnya aja, yang kita mau sisi atasnya aja yang kita mau kecilin. Nah di sini ada yang titik warna merah di sini. Bukan yang, kalau kalau klik panah ya dia akan muter ke samping. Jadi ya hasilnya seperti ini. Nah jadi miring. Jadi yang gua klik itu misalkan bagian atas ini, dia akan ngekerucut gitu. Kemudian yang ininya juga seperti ini. Kemudian kalau udah, kita bisa tambahin bevelnya. Kemudian kita tambahin loop cut misalkan di sini. Ini kalau kita untuk ngegeser, salah. Kita geser ke sini, ke ujung sini misalkan. Terus kita tambah lagi, kita geser untuk ke pinggir sini. Salah. Ini untuk ke bawah. Kemudian klik lagi, ini kita ke atas ini. Oke, jangan lupa kita tambahin ini. Kurang lebih seperti inilah. Nah, misalkan teman-teman mau ngubah bagian tengah sini, sudut sini, nah, bisa kita klik bagian ini. Kemudian kita tarik kiri aja, select, nah kemudian kita ke bawahin misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk contoh dari subdivision ya. Kita kembali Z aja, Ctrl Z, Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Ya. Kemudian gini aja misalkan. Nah, terus kemudian di bawahnya ada material. Nah, ini untuk menambahkan color. Misalkan kita ubah jadi warna biru. Nah kemudian di atasnya ada lightning. Kalau misalkan lightningnya kita matiin, nah dia nggak akan ada shadownya, atau nggak akan kelihatan bayangannya, karena di sini kita udah ada directional lightnya. Semakin tinggi intensitasnya ya semakin terang warnanya gitu, semakin terang cahayanya gitu guys ya. Kemudian apa lagi ya, nah di sini tuh kita bisa nambahin materialnya kan, color. Nah, kita mau nambahin Fresnel, Rainbow. Nah, ini semuanya di sini ada. Misalnya ada Matte Cap. Nah, contohnya ini biasanya ini untuk kayak
besi apa ya gitulah, untuk nambahin efek-efek tambahan juga sih sebenarnya. Misalkan teman-teman cari efek-efek apa gitu, gue lupa, nanti mungkin di next episode gue jelasin satu per satu ya gitu, kayak kegunaannya atau bukan kegunaannya lagi, mungkin kita langsung bikin prakteknya guys ya. Ini cuma buat pengenalan aja dulu. Di kanan ada material, ada wireframe, show and hide ya. Ini wireframe-nya kalau kita mau ngelihat, kalau ini kita ini aja matiin. Ini kita hapus dulu aja. Nah, ada cast, shadow ya. Ini gue masih belum tahu ya yang ini gunanya untuk apa ya. Kalau keluar ini untuk kita copy paste ke samping atau uh, auto copy paste lah gitu. Nah, misalkan kita tambahin countnya, misalkan mau kita banyakin, kita kurangin, nah gitu. Kemudian nanti ini misalnya mau berubah dari scale, apa namanya, positionnya kayak gini contohnya, atau bisa mau di rotate ya, semuanya ada di sini. Linear atau grid juga bisa. Objek mah ini biasa aja, radial ya, atas kiri kanan bawah lah. Kemudian apa lagi ya, mungkin kayak gitu aja sih kalau untuk awal-awal ya. Nanti misalkan di next episode gue bakal jelasin. Nah, terus gimana cara bikin animasinya? Sebenarnya ada animasinya dan gampang banget di sini. Tinggal kita tambahin state-nya aja. Jadi kalau misalkan di Figma kita biasa kan bikin komponen, ada default, hover, dan eh, complete lah misalkan. Nah, ini ada base state, kemudian ada state. Bisa kita kasih nama sih sebenarnya. Enggak deh, nggak bisa kasih nama. Oke, ya ini state. Kemudian kalau misalnya kita namanya menjadi state 2, ternyata nggak bisa diubah. Di state-nya misalkan kita scroll, rotate, jangan rotate ke kiri, kita rotate ke kanan kiri aja. Nah, seperti ini misalkan state, ini base state. Nah, kemudian kita tambahkan event. Nah, event ini untuk menambahkan triggernya. Kita mau klik atau kita tambahin animation atau transition. Kita ada start. Misalkan kalau misalnya kita bikin transition aja nih, jadi biar bikin auto apa sih namanya kalau di Figma teh, gue lupa. Coba gue cek dulu. Ada after delay ya, kalau biasa Figma after delay. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja nih, dari currentnya kita ubah dari base state, kemudian ini menjadi state nih. Nah, kemudian loopnya kita tambahin, kita ubah jadi infinite. Non aja, non, ini kita ubah ke 5 aja. Oke. Jadi misalkan kalau gue lihat, nah dia akan muter gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. Oh iya, nah di sini ada export ya, menu export. Di sini tuh ada banyak option ya, bisa public URL. Kalau misalkan kalian mau, teman-teman mau share project, nah ini bisa dari sini copy link. Kemudian copy embed, ini bisa untuk ke plugin Framer nanti. Misalkan teman-teman ada viewer ya untuk untuk copy paste bahasa codingnya, gua nggak tahu dah apa dah. Next.js juga ada coy di sini coy. Kemudian ada Android. Nah, kalau misalnya mau teman-teman mau image, nah di sini. Nah, kalau sebelumnya itu dia masih gratis untuk menambahin rasio. Nah, ini untuk height. Kalau ini background PNG lah. Nah, transparan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gambarnya full HD, gue punya trik, yaitu kita zoom in aja sampai mentok atas bawahnya. Nah, sama sini aja, jadi biar nggak ke crop juga gitu. Nah, kalau udah misalnya segini nih, nah nanti otomatis dia membesar lah. Kemudian tinggal ekspor. Kemudian ada video juga, bisa kita kita upload video, maksudnya kita ekspor jadi video. Kemudian video recording 3D format juga ada guys tuh. Gila. Misalkan kalau kalian udah bikin
ibaratnya SVG-nya terus pengen di-upload di Canva gitu. Nah, kalau ini kan untuk ke Blender, jadi teman-teman nggak usah khawatir capek-capek ngulang-ngulang lagi lah gitu. Udah ada. Kemudian ada 3D printing juga guys. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman suka ngeprinting, ya bisa bikin teman-teman modeling dengan mudah pakai spline. Kemudian ada spline file ya, ini lokal file-nya, lokal spline-nya lah gitu. Nah, ini untuk pengenalan dulu aja guys ya. Kemudian di sini kalau misalnya teman-teman mau nyari template juga banyak di sini. Nah, ini udah ada template mini room ya, isometric. Sebenarnya di video mereka ini tutorial-tutorialnya tuh ada di video mereka. Kemudian ya community-nya juga udah banyak sih kayaknya. Nah, ya udah banyak. Apalagi ada partikular yang kayak gini, ini bisa kalian pakai lah. Atau teman-teman pengen pelajarin dulu, ada mockup juga, jadi mockup nggak usah capek-capek lagi nyari yang berbayar, sekarang bisa gratisan di Spline gitu ya, asal tahu tekniknya. Nah, ini salah satu contoh yang gue bikin kemarin nih. Ini untuk basicnya gampang banget, hanya menggunakan cube aja, cube kita drag kanan drag kiri, jadi kecil ya kayak gitu. Cuman yang bikin bedanya itu adalah materialnya guys ya. Nah ini kalau kita tambahin glass atau enggak, mana nanti efeknya, ada deep, ada Fresnel, itu ngaruh semua guys. Jadi kan ini ada lightingnya dari atas sama bawah, biar memberikan cahaya pantulan lah. Nah, itu gunanya guys. Jadi harus tahu mekanik-mekanik ini juga. Lumayan lah. Ini juga gue bikin iseng animasinya sedikit. Nah, ini kenapa nggak muter? Kayaknya ada yang salah deh di apa namanya shadownya. Mungkin gue nggak belum ada beberapa yang gue belum edit, jadi fisiknya tuh masih fix atau stay, dia nggak ngikutin arah ininya. Ya mungkin kalau di Blender gue belum terlalu ngulik sampai sini ya, soalnya waktu itu keterbatasan device. Nah, sekarang gue udah upgrade ya, jadi pengen belajar lagi ke Blender sebenarnya. Tapi materi spline ini juga mungkin jadi peluang buat gue buat sharing ilmu baru ke teman-teman yang pengen mulai 3D tapi pengennya satset. Nah, gitu, gampang dipahamin, toolsnya nggak banyak, sedikit tapi bisa bikin lebih luas dari ekspektasi kita gitu. Oke, segitu dulu mungkin dari gue di episode kali ini, di episode pertama pakai spline. Nanti di episode keduanya kita bakal coba praktek bikin TV yang kayak gue ini, jadi biar ada praktik untuk bikin material seperti apa. Jadi ikuti terus di Yasra Afat, atau jangan lupa juga pengen ikut gabung di Discord, langsung klik aja link di deskripsi ya guys ya. Thank you, seperti biasa, terima kasih.